populer sekali ya kalau misal dari segi pengembangan full stack. Terus ada CI juga, coordinator, karena kemampuan Laravel dan juga CI itu bisa menghandle keduanya gitu. Jadi sebenarnya bukan cuman Laravel dan juga CI doang ya, ada banyak seperti mungkin Flash juga bisa, base Python itu. Bentar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada posisi apa lagi nih? Ada yang namanya project manager. Nah, dalam karir di bidang IT ya khususnya, itu kan pasti kita akan selalu bekerja bersama dengan tim. Jadi kita nggak kerja sendirian. Ada yang namanya project manager, ada yang namanya tim. Project manager ya dia akan memanajemen project kita ya, entah itu dari segi timeline, dari segi kebutuhan, dari segi requirement, terus dan sebagainya, itu akan dihandle oleh project manager. Selanjutnya mungkin saya tidak jelaskan lebih detail ya, mungkin nanti kalian bisa cari sendiri. Selanjutnya ada UI UX. Nah, UI UX ini jobdesk-nya dia mengerjakan membuat tampilan desain atau prototipe ya untuk digunakan atau untuk dikembangkan oleh si front end-nya. Jadi front end itu ya nanti kerjanya ya tinggal mengubah desain tersebut menjadi sebuah aplikasi yang interaktif. Nah, dari UI UX kerjanya dia membuat tampilan yang semenarik mungkin berdasarkan pengalaman pengguna atau pengalaman user. Misal kita buat contoh aplikasi e-commerce, nah itu kan sebagai pengalaman pengguna itu kan kalian bisa tahu lah ya. Kalau misal e-commerce biasanya ada tombol search di atas, terus mungkin ada tombol keranjang di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi UI UX nggak cuman bikin tampilan yang menarik. Buat apa kalau misal tampilan menarik tapi tidak nyaman oleh pengguna, tidak sesuai pengalaman pengguna. Jadi pengguna ketika mengakses aplikasi yang sudah dibuat itu akan kebingungan nih. Oh, biasanya perasaan tombol ini di sebelah sini gitu. Kok ini saya menggunakan aplikasi kok bingung. Nah, alur aplikasinya itu kayak gimana sih sebenarnya nah gitu. Jadi UI UX ini harus membuat desain yang semenarik mungkin dan juga harus membuat desain yang nyaman digunakan oleh penggunanya itu. Seperti itu. Nah, apalagi sih karir selanjutnya? Contoh di sini ada security engineer. Ya, dari namanya aja ya kita udah tahu bahwa job desk dia harus make sure aplikasi kita itu baik dalam segi security-nya. Entah itu bebas dari DDoS, entah itu bebas dari SQL injection, entah bebas dari XSS attack dan sebagainya. Tuh. Ada technical support. Nah, ini akan menjadi seperti ya support dalam pengembangan ya atau maintenance seperti itu. Nah, untuk jobs ini aku agak kurang tahu ya job desk lengkapnya seperti apa. Selanjutnya ada database administrator. Nah, dia job desk-nya untuk memonitoring database kita. Ada DevOps engineer. Nah, ini berkaitan dengan networking dan juga server biasanya. Nah, kalau misalnya DevOps biasanya untuk maintenance server, pembuatan domain atau pengelolaan server itu sendiri. Seperti itu. Jadi nanti aplikasi yang kita buat ketika sudah di-deploy atau sudah dirilis itu akan berjalan dengan baik seperti itu. Entah itu nanti servernya tidak down. Nah, itu kan nanti akan dikerjakan oleh DevOps-nya. Entah itu menambahkan load balancer atau menambahkan RAM servernya dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada quality assurance atau QA. Nah, tugasnya itu adalah untuk mengetes aplikasi yang sudah kita buat. Misal dari front end, sudah sesuai belum penulisan kodenya, terus dari segi fiturnya itu udah berjalan semua belum, atau masih ada bug atau sebagainya. Nah,
terus semuanya lah diperiksa oleh si QA ini. Nah itulah beberapa ya contoh dari karir di bidang web developer. Nah ini mungkin masih banyak lagi ya yang sesuai sebenarnya untuk web developer atau programmer ya, dalam tanda kutip programmer yang lebih general. Nah itu banyak sih role-role yang bisa masuk ke web atau bisa masuk ke aplikasi dan sebagainya. Contoh ya kayak UI UX itu kan bisa masuk ke web dan juga bisa masuk ke aplikasi gitu atau mobile. Nah, terus ada misal contoh lagi ada cloud computing. Itu biasanya kalau cloud computing itu gabung ya sama DevOps engineer. Itu kalau misal skala perusahaannya itu lebih besar, mungkin itu bisa dipisah gitu agar sesuai job desk-nya masing-masing. Oke, kita kan tadi sudah tahu ya beberapa karir-karir di bidang developer. Terus langkah selanjutnya itu apa sih? Kalau kita ingin mengejar karir di bidang web developer, langkah pertama apa? Nah, ini opini saya aja ya. Jadi saya tidak mengutip dari kata-kata siapa. Nah, menurut saya itu kalian harus membangun image bahwa semua orang itu harus tahu kalau kalian itu sebagai web developer. Ini menurut saya ya. Jadi pastikan orang-orang itu tahu kalau kalian itu web developer. Nah, kenapa? Nah, karena untuk memastikan bahwa ketika seseorang tahu kalau kamu itu web developer, nah orang itu percaya ya kalau kamu itu bisa diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan project sebagai web developer gitu. Nah, contohnya ketika kalian membangun image bahwa kalian itu ahli ya atau bahkan punya pengalaman di dalam web developer. Nah, ketika misal si A atau orang siapalah gitu, dia punya bisnis nih dan ternyata dia ingin mendigitalisasikan bisnis dia. Nah, otomatis kan dia harus memilih nih platform yang baik itu apa. Contoh misal website ya, karena kita di sini studi kasusnya website ya. Nah, dia tahu nih kamu itu di image yang kamu tampilkan ke orang-orang itu ternyata kamu itu bisa membangun website kamu itu sebagai web developer gitulah. Nah, maka si A itu bisa saja akan mencari kamu untuk menangani permasalahan yang ada di bisnis dia. Nah, contoh lagi misal si B, misal teman kuliah kalian lah. Nah, dia itu kayak misal punya tugas dari hari kelas tentang website. Contoh ini studi kasusnya jurusan IT gitu ya. Jurusan IT. Nah, ketika dia ingin belajar tentang website dan dia tahu nih kalau kamu itu jago nih di website, nah dia akan cari kamu gitu. Jadi image yang mereka lihat di diri kamu itu ya kamu itu seorang website developer atau kamu ahli di bidang website gitu. Nah, ini juga penting untuk membangun yang namanya personal branding kalian. Kalian membranding diri kalian sebagai website developer. Oh, aku ini bisa loh membuat project A, B, C, D dan seterusnya ya. Aku tuh bisa menghandle front end, bisa menghandle back end, bahkan jago dua-duanya full stack atau apa gitu. Jadi ya orang-orang bisa tahu. Nah, mungkin ini linknya ya akan besarkan ke kalian dan mengembangkan sosial media. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya aja ya. Itu berarti pentingnya untuk membangun image ke diri kalian. Nah, bagaimana sih? Ya, pertama kalian harus punya portfolio ya untuk memberikan atau memberikan bahwa kalian itu bisa ya, gimana orang tahu kalau kamu itu seorang developer, kalau kamu enggak menunjukkan hasil yang kamu ucapkan.
bikin portfolio dan dia share lah di sosial media atau apa gitu. Bangun lah branding diri kalian seperti ini. Nah, kenapa portfolio dalam kunci untuk menunjukkan kemampuan kalian dan juga proyek kalian. Nah, proyek yang bagus itu dapat menampilkan kemampuan teknikal dan juga kemampuan problem solving atau penyelesaian real masalah atau masalah yang nyata. Nah, for example ya, contoh dari front end, kalian bisa membuat sebuah tampilan website yang interaktif. Contoh paling dasar kayak website portofolio ya, atau personal portofolio. Nah, kalian bikin aja project yang kira-kiranya simpel-simpel dulu, baru nanti kalau skill kalian sudah improve ya, jadi bisa membuat portofolio yang lebih keren lagi. Contoh di sini ya, waktu aku masih kuliah, aku juga membranding diri seperti ini. Ya, pertama saya belajar ini dari front ya, contoh belajar HTML, CSS, JavaScript. Nah, lalu saya bikin portofolio sendiri. Nah, terus saya iseng lah coba deploy di GitHub Pages. Nah, ini bisa dilihat ya tampilannya oleh teman-teman kita. Kita coba story atau kita masukkan ke sosmed. Oh, ini loh, saya berhasil bikin tampilan personal portfolio sendiri gitu, menggunakan apa seperti itu. Nah, kalau misal sudah jago nih, sudah skillnya sudah berkembang, kita bikin portofolio lagi. Contoh Fetch API. Jadi kalian coba cari-cari seperti Open API. Nah, nanti data-data dari API itu kita masukkan nih ke project kita. Contoh untuk program untuk mencari film kan bisa pakai OMDB API dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalian barulah masuk ke portofolio yang lebih keren lagi. Contoh bisa membuat website jual beli e-commerce. Nah, ya jual belinya skalanya ya kecil-kecilan dulu aja, nanti bisa dikembangin lagi seperti itu. Contoh jual beli baju. Nah, itu tapi pembeliannya berdasarkan atau based on aplikasi gitu, aplikasi yang sudah kita buat. Nanti coba integrasikan payment gateway-nya pakai apa, atau pakai Midtrans, Sendit dan sebagainya seperti itu. Nanti kalian setup tampilannya seperti itu. Ini contoh aja ya. Selanjutnya ada backend ya. Kalau backend ya pasti harus bikin API. Buatlah API, misal API CRUD sederhana atau read update delete, entah itu create post atau artikel, itu bisa lah. Selanjutnya bikin API login dan juga register. Nah, nanti tampilkanlah atau buat autentikasi dan juga otorisasi. Mungkin nanti bisa pakai JWT atau pakai Google Console ya, agar bisa login atau register dengan Google dan sebagainya. Untuk UI UX ya, contoh ya coba buat desain yang bagus dan juga berdasarkan pengalaman penggunanya ya. Dan di sini bisa pakai Figma, bisa pakai Adobe atau sebagainya lah, terserah. Nah, security, nah coba belajar tentang penetration testing, terus networks, terus ya dan lain sebagainya. Nah, nanti portofolio yang kalian buat ini bisa menjadi nilai plus ya di mata orang. Oh, ternyata si A bisa nih mengerjakan project front end, ternyata bisa mengerjakan project back end dan sebagainya seperti itu. Dan jangan lupa portofolio yang kalian buat coba didokumentasikan. Entah itu di GitLab atau GitHub, contoh di Figma, Medium, Swagger dan lain sebagainya.
tergantung project apa yang kalian buat ya. Kalau misal projectnya dalam development atau front end back end itu ya biasanya pakainya GitLab atau GitHub. Kalau UI UX ya biasanya pakai Figma atau Medium, atau back end juga bisa dokumentasi API-nya menggunakan Swag ya. Seperti itu. Jadi penting ya untuk membuat portofolio ya. Gimana ya kalau misal kalian ingin berkarir di bidang website developer, cuman kalian tidak memiliki portofolio yang relevan, itu agak susah juga. Bagaimana meyakinkan HRD untuk mempertimbangkan diri kamu itu untuk diterima di perusahaan, contoh seperti itu. Oke, selanjutnya ya meningkatkan kemampuan kalian dan juga sertifikasi. Nah, untuk perkembangan teknologi kan selalu cepat ya. Jadi pastikan kalian itu bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi gitu. Contoh beradaptasi dengan AI, terus framework teknologi dan juga ya teknologi-teknologi yang terbaru gitu. Jadi agar kalian itu ya tidak ketinggalan aja gitu. Contoh tren di tahun ini menggunakan framework ini untuk di front end. Nah, kalian harus ya minimal tahu dan ya harus dipelajari gitu. Jadi kalian bisa beradaptasi oleh perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi juga. Soalnya perusahaan juga kadang nggak serta-merta atau selalu nge-stuck di teknologi tersebut. Nah, biasanya ya perusahaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, misal di front end ya. Front end kalian banyak nih contoh library. Ada React.js, ada Next.js, ada Vue dulu, Vue.js, ada AngularJS. Nah, di React juga ada teknologi yang namanya framework lagi ya, namanya Next.js. Di Vue ada Nux.js ya. Di sini ada lagi yang namanya TypeScript, wah banyak ya, TypeScript, ada Nest.js, dan lain sebagainya. Nah, ini ya mau nggak mau harus beradaptasi gitu. Ya masa dalam perkembangan zaman kalian masih menggunakan vanilla JavaScript atau JavaScript murni gitu kan. Ya pasti kan ada teknologi-teknologi yang harus dipelajari gitu. Nah, nggak dari segi front end dong ya, dari segi back end juga. Nah, dulu kan yang paling populer kan ada ya PHP ya, karena gampang juga ya untuk PHP. Terus mungkin ada Node.js. Nah, Node.js nanti kalian ada teknologi yang Express.js. Nah, bahkan sekarang ada framework baru ya. Nah, mungkin ada di backend juga ada Python. Nah, nanti Python ada pilihan lagi mau pakai Django atau mau pakai Flash. Gitu. Nah, untuk database juga sama. Database nanti base-nya itu mau SQL apa NoSQL. Nah, kalau SQL nanti ada MySQL, ada Postgres. Nah, kalau NoSQL mungkin ada MongoDB gitu dan lain sebagainya. Itu harus dikembangkan selalu. Jadi perbedaan dari karir di bidang IT itu ya dia harus selalu beradaptasi gitu. Beda ya mungkin correct me if I'm wrong, kalau misal di pekerjaan-pekerjaan lain kan mungkin ya kerjanya nge-stuck di situ-situ aja gitu. Beda kalau misal di IT, jadi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologinya. Kalau misal nggak mau berkembang ya akan stuck terus di teknologi itu yang bahkan lama-kelamaan teknologi itu bakal ditinggalkan gitu. Itu itu penting ya untuk meningkatkan kemampuan kalian. Jadi harus selalu belajar gitu. Itu resiko lah ya. Resiko sebagai web developer atau karir di bidang IT itu harus selalu belajar terus-menerus gitu. Nah, selanjutnya adalah certification ya. Jangan lupa untuk sertifikasi. Nah, fungsinya itu apa ya? Fungsinya untuk bahwa kalian itu ya resmi
bisa dianggap sebagai seorang web developer gitu. Nah, kalau di kuliahan, waktu di kampus dulu kan aku juga mengikuti sertifikasi lah, sertifikasi yang namanya BNSP. Nah, ini juga sertifikasi bagus karena berkat sertifikasi ini juga saya bisa dapat pekerjaan-pekerjaan gitu. Jadi menjadi nilai plus lah. Penting, ternyata sepenting itu sertifikasi. Nah, di BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu kan banyak ya untuk skemanya, ada junior web developer, ada database programmer, ada network engineer dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk badan sertifikasi ada banyak juga ya. Mungkin ada Cert Nexus. Nah, Cert Nexus di dalamnya itu ada skema CyberSafe, yaitu untuk sertifikasi di bidang cyber security. Terus ada CERN, ada Cisco, ada IT spesialis, Microsoft, dan masih banyak lainnya. Mungkin ada Red Hat, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ya tahu. Jadi ketika melamar pekerjaan, oh ternyata orang ini sudah memiliki sertifikasi yang profesional gitu. Nah, dulu saya juga sebelum bekerja memiliki dua BNSP, sertifikasi BNSP. Nah, itu lumayan berpengaruh banget sih di bidang karir. Seperti itu. Oke, nanti ya nanti ku jawab pas sudah selesai. Oke, lanjutnya ada networking dan juga personal branding. Ini juga penting, networking. Jadi ya di dalam programmer atau IT juga memiliki komunitasnya tersendiri gitu ya. Nggak serta-merta dia kerja sendirian, nggak serta-merta dia belajar sendirian ya, karena kita perlu, apalagi kalau kita baru lulus kuliah, baru ingin memulai sebagai web developer atau dalam bidang IT gitu kan. Kita karena minim pengalaman, apalagi minim pengalaman di kerja, ya kita harus memiliki relasi yang banyak gitu. Nah, contoh kalau teman kampus kalian ada yang sudah bekerja, nah kalian bisa nih ngobrol-ngobrol atau sharing lah gimana sih tips and tricks-nya, terus kira-kira tren perusahaan gimana, pakai teknologi apa, nah, kira-kira kalau sekarang saya belajar ini worth it enggak gitu lah. Nah, itu bagus tuh networking. Nah, dan juga jangan lupa personal branding ya, seperti tadi personal branding, bahwa tunjukkan bahwa kalian itu image-nya itu sebagai web developer gitu. Dan jangan lupa manfaatkan sosial media sebagai tempat untuk personal branding kalian. Seperti itu. Jadi share lah, entah bikin konten tentang web developer atau tentang teknologi, terus coba dokumentasikan progres kamu. Biasanya itu di LinkedIn ya, banyak banget tuh kayak orang-orang yang mendokumentasikan atau share atau mengupload progres dia. Oh, ternyata saya sekarang sudah bisa membuat proyek A. Nah, saya sudah mendapatkan sertifikasi A. Nah, seperti itulah. Itu juga penting. Nah, terus tadi ada join community. Ini juga banyak ya. Biasanya kalau misal influencer besar ya, misal kalau developer itu kan dosen paling serius atau paling gede gitu ya, mungkin ada web programming Unpas. Nah, mungkin bisa carilah komunitinya. Terus ada misal influencer web developer, ada Dea Afrizal, terus ada programmer zaman now. Nah, itu kan banyak tuh komunitinya, juga di Discord biasanya tuh banyak dan juga aktif. Nah, saling sharing juga. Nah, itu bagus nih untuk kayak ilmu baru yang kita dapatkan, terus bisa kenal dan juga mendapatkan rekomendasi untuk belajar apa-apa dan sebagainya. Nah, jangan lupa show off your skill. Nah, ini ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya kalau kalian kayak pamer lah skill kalian di misalnya di LinkedIn atau di apa gitu. Cuman ya dengan bahasa yang baik dan benar ya, karena jejak digital itu kan susah kan dihilangin kan. Barangkali
apa yang kalian ketik di sosial media itu kan bisa menjadi bumerang bagi kalian sendiri gitu. Niatnya mau, eee, membangun image sebagai developer, tapi dengan konten yang mungkin kalian upload itu nggak baik gitu ya, itu bisa menjadi bumerang kalian sendiri. Nah, intinya ya bangun sebaik mungkin dan juga hati-hati dan join networking atau komunitas untuk mengembangkan skill kalian gitu. Nah, ini penting juga. Enak kok punya komunitas programming tuh, jadi kalian bisa punya banyak masukan, punya banyak ilmu gitu yang bisa didapatkan. Oke oke ya, selanjutnya, eee, coba saya bahas sedikit tentang penggunaan LinkedIn untuk karir. Bagi yang belum tahu dulu ya, bagi yang belum tahu itu LinkedIn sebagai platform sosial media, cuman image di LinkedIn itu sebagai sosial media yang sangat bersih mungkin ya, nggak ada kayak hate speech atau apa gitu. Nah, di LinkedIn juga orang-orangnya selalu show off skill mereka, progres mereka. Di situ mereka dokumentasikan semua, "Oh, ternyata saya sudah membuat, project A. Saya bangga sekali bisa mendapat sertifikasi A," misal kayak gitu. Nah, terus di LinkedIn juga banyak fitur-fitur yang mendukung untuk personal branding. Nah, contoh mungkin ada di sini ya, contoh ada, update personal profile dan juga header. Nah, ini juga penting buat profil LinkedIn kalian itu seprofesional mungkin ya. Ya entah itu pas foto, tapi jangan terlalu kaku juga gitu. Ya seenggaknya foto profesional tapi masih sopan gitu. Nah, contoh ya ini, sorry ya kalau misal ini pakai, LinkedIn-ku. Oke, selanjutnya, nah coba buat ini profile picture yang menarik, header juga. Nah, jadi buatlah seperti ini. Contoh banyak sih kalau kalau misal, mau di-custom gitu ya. Intinya di header kalian juga tampilkan kayak apa nama kamu dan juga skill apa yang relevan di diri kamu gitu. Ya coba, taruh kayak kemampuan kamu, keunggulan kamu, coba tampilin aja tuh di about. Nah, selanjutnya itu ada, tadi ya update professional profile dan juga header, terus juga ada, tambahkan skill utama dan juga sertifikasi kalian. Nah, tadi kan sudah, menambahkan nih di header atau di about, coba tambahkan skill kalian lah, entah itu kemampuan kalian, terus apa yang, bisa kalian andalkan, terus coba cantumkan skill-skill yang, relevan gitu. Misal dalam programming kalian bisa tag apa aja, entah itu PHP, JavaScript, TypeScript, Python, atau apa, cobalah tampilin semua aja nggak apa-apa. Terus misal dari segi UI, kalian bisa pakai apa, dari segi framework yang kalian kuasai, database-nya apa, terus dan skill-skill yang lainnya. Dan di sini juga, soft skill juga penting juga, yaitu kalian bisa public speaking, bisa under pressure, atau bisa critical thinking, problem solving, dan lain sebagainya. Itu coba bangun diri kalian seperti itu. Nah, tips yang selanjutnya ya tentu saja tambahkan, detail pekerjaan yang relevan, pengalaman pekerjaan yang relevan. Kalau kalian misal masih di kampus, mungkin kalian bisa cantumkan sebagai asisten dosen atau asisten praktikum, itu bisa. Atau kalian join organisasi, misal dulu kan, aku juga pernah join di divisi IT. Nah, itu bisa dicantumkan tuh. Nah, saya pernah, memiliki pengalaman di divisi IT.
di organisasi di kampus gitu, atau kalian bisa tampilkan pengalaman-pengalaman yang lain ya, seperti misal mengisi webinar. Ini kan nanti kan kalian kalau ini semuanya di BISARI ya, mengikuti MSIB batch 7 itu kan kalian mengisi webinar kan. Nah, itu juga pengalaman juga. Jadi kalian bisa berbicara atau bisa ngobrol atau menyampaikan materi di depan orang banyak gitu. Seperti itu. Kalau misal kalian punya project juga bisa dicantumkan pengalaman kalian, itu bisa apa aja dan pernah ngelakuin apa aja gitu. Itulah sedikit contohnya. Nah, selanjutnya ada share atau bagikan atau buat konten yang relevan. Nah, di LinkedIn kan itu ada yang namanya activity ya. Activity juga adalah kayak aktivitas kita di LinkedIn itu apa aja. Kalian bisa manfaatin fitur itu, entah kalian bisa bikin konten sendiri atau kalian bisa share konten orang lain. Nah, I think itu akan masuk ke aktivitas kalian gitu. Entah kalian komen yang relevan seperti itu. Nanti ya ketika seseorang mengunjungi profil LinkedIn Anda, ya dia akan melihat bahwa aktivitas kalian itu ternyata dia sangat interest sama hal-hal yang berbau website, berbau IT, seperti itu. Nah, ternyata dia entusiasme juga nih di bidang ini. Nah, terus mungkin kalau misal yang lihat HR, terus setelah melihat activity kalian, mungkin akan melihat related works ya, atau melihat pengalaman kalian itu apa aja. Nah, itu kemungkinan besar itu juga bisa di hire oleh HR-nya langsung. Jadi kita bisa, kalau kita memiliki personal branding yang bagus ya, kita bisa ditawarin kerja, bukan kita yang nyari kerja, tapi kita bisa ditawarin kerja oleh HR gitu. Nah, seperti itu. Ya, di LinkedIn itu biasanya seperti itulah ya habitnya. Nah, itu contohnya ya, dog activity. Nah, selanjutnya adalah bangun koneksi satu sama lain. Nah, di LinkedIn itu juga ada yang namanya connection. Jadi nggak follow dan juga follow back gitu ya. Ada yang namanya connection. Kita hubungkan gitu kan, satu sama lain. Jadi ketika misal si A berkoneksi dengan si B. Nah, ketika si B memiliki progres, ya mereka akan saling tahu gitu. Contohnya ya seperti lah. Nah, di koneksi juga bisa saling memotivasi satu sama lain lah ya. Nah, karena kan kalian akan melihat progres teman-teman kalian yang ada di koneksi itu. Jadi bisa, oh ternyata dia pakai ini. Nah, coba aku riset lagi kira-kira masih bagus enggak gitu. Nah, itu dan juga bisa memotivasi diri juga sih sebenarnya. Nah, itu untuk saling koneksi ya di LinkedIn, tidak penting juga. Nah, apalagi kalau koneksinya itu langsung sama HR-nya. Nah, biasanya HR itu juga bisa saling koneksi gitu. Nah, HR juga kadang nggak apa ya, kayak nggak sombong gitu. Jadi ketika kita mengajukan koneksi, biasanya itu ya beberapa persen gitu, kemungkinan banyak itu akan diterima gitu. Nah, itu penting juga. Nah, nanti ketika kita sudah berkoneksi dengan HR, terus kita membangun personal branding yang baik, nah mungkin itu akan di-hire langsung oleh HR tersebut. Kalau misal posisi yang ada di perusahaan HR tersebut ya ada yang relevan dengan kita gitu. Seperti itu. Oke, ini terakhir ya, mungkin contoh aja, sedikit pamer sih. Contoh aja ini dulu ketika saya bangun lah ya, coba-coba bangun personal branding di LinkedIn. Ini contohnya saya di hire. Ini contoh pesannya seperti ini, perkenalkan nama saya,
Ini nama Nadia, tim recruiter dari nih. Nah, saya ingin menawarkan opportunity untuk posisi web developer. Apakah saya ini sedang open new opportunity? Boleh share WA atau temannya. Terima kasih. Nah, ini contohnya contoh hire dari HR itu seperti ini. Ini bukan maksud untuk pamer juga sih, cuman saya menunjukkan atau membuktikan bahwa personal branding itu ya penting gitu. Penting karena ketika apa yang tadi saya omongin sebelumnya, itu saya bisa buktikan sendiri gitu dengan pengalaman saya. Dan saya juga pernah atau sering juga dikirim opportunity lah, open to opportunity oleh HR tersebut. Ini bukti ya bahwa membangun personal branding diri kalian sebagai web developer atau di bidang apapun gitu, itu penting. Apalagi personal brandingnya di LinkedIn seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau misal kalian ingin berkarir di dalam atau di web developer, pertama ya kalian harus interest dulu, harus minat bener-bener minat, yang mana sampai di titik itu kalian nggak bakal putus asa ketika ada problem di tengah-tengah seperti itu. Nah, ketika kalian sudah interest, kalian coba belajar lagi teknologi-teknologi yang baru, belajar terus. Nah, mungkin kalian sudah bisa ahli, kalian bisa membuat portofolio kalian sendiri, terus kalian bisa mengikuti sertifikasi untuk meresmikan bahwa kalian itu layak dan juga bisa dianggap sebagai profesional web developer. Nah, selanjutnya bisa branding diri kalian, personal branding. Itu contoh langkah-langkah yang baik ya menurutku. Cuman dari semuanya itu ya harus dilakuin semua seperti itu. Jadi ya nggak semua, cuman kalau bisa ya semualah gitu. Ada juga sih banyak yang kayak misal orang itu low profile tapi ternyata pengalaman dan juga skill dia emang di atas rata-rata gitu. Jadi mereka mengedepankan skill mereka. Cuman orang yang seperti itu biasanya itu dia memiliki networking yang malah lebih luas gitu. Networking itu bukan di profile LinkedIn, tapi by experience gitu. Jadi misal orang ini pernah bekerja di A, terus resign bekerja di B. Nah, perusahaan si A ini dia bisa merekomendasikan orang ini lagi ketika misal temennya itu butuh tenaga. Nah, itu biasanya orang-orang yang pengalamannya banyak itu koneksinya seperti itu. Nah, mungkin cukup ya. Nah, udah habis. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan ya. Kita lihat. Nah, kalau sudah fokus di satu atau dua bahasa dan ditekuni, lalu target pasar berubah. Nah, bagaimana kita harus menanggapinya? Nah, oke. Ini aku pernah ngalamin juga sih sebenarnya. Jadi kita sudah fokus nih di satu atau dua bahasa. Nah, ternyata target pasar itu berubah. Ternyata teknologi yang sudah kita kuasai itu ya sudah jarang digunakan, atau perusahaan-perusahaan sekarang milih yang lebih terbaru gitu. Ya, cara kita menanggapinya ya seperti yang saya jelasin tadi ya. Ya mau nggak mau kita harus adaptasi. Nah, contoh nih